Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Selamat bertemu kembali dalam pembahasan Faraid yang dalam beberapa waktu kita memakai media tertulis, tapi karena ada permintaan untuk bab ini saya sampaikan dengan melalui tayangan video ini. Semoga dengan berubah media kalian bisa lebih pahami. Kemudian ada catatan dari saya khusus untuk kelas 11. Disiplinlah mengikutinya. Menyetel video yang dimaksud untuk kalian. Semuanya harus setia. Dalam pengertian selama ini saya amati kehadirannya tidak 100%. Itu saya buka awal kelas 11. Ajak semua teman-temannya untuk mengikuti semua tayangan yang berisi bahan ajar untuk kalian. Jangan ada sebagian mengikuti, sebagian tidak. Saya bisa tengarai dari itu dengan jumlah yang mengamati video yang disampaikan. Kelihatannya belum 100%. Itu barangkali untuk pertama yang saya sampaikan. Berikutnya bahasan yang kita bahas adalah kakek bersama saudara atau saudari. Kenapa ada bahasan kakek bersama saudara dan saudari? Karena kakek dan saudari itu dianggap satu tingkat. Tidak saling menghalangi. Kedua-duanya punya peluang untuk jadi asobah. Di samping mereka juga punya bagian tertentu. Kakek seperti ayah kan dia di bagian tertentu ada, di asobah ada. Kemudian saudara juga bisa mendapatkan sisa. Bagaimana kalau ada dua-duanya padahal mereka tidak saling menghalangi? Itu sebabnya ada pembahasan khusus. Yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara dan saudari seibu sebapa atau saudara saudari sebapa. Kenapa? Karena saudara saudari seibu terhalang oleh kakek. Jadi tidak akan ada dalam susunan kakek bersama-sama dengan saudara seibu atau saudari seibu. Kenapa? Karena saudara seibu gugur apabila ada kakek. Tapi apabila saudara seibu sebapa atau sebapa, mereka tidak terhalang oleh kakek. Itu sebabnya ada bahasan khusus kakek bersama saudara dan saudari. Dalam hal ini ada dua jenis. Di bagian pertama dulu kita telah sampaikan apa? Kakek bersama saudara, yang dimaksud juga saudari tanpa ahli waris lain. Ini yang relatif lebih mudah menyelesaikannya. Ketika ada susunan kakek bersama saudara, cuma mereka saja kakek bersama saudara, tidak ada ahli waris lain. Bagaimana caranya? Opsinya ada dua. Pilih yang menguntungkan kakek. Dari A berbagi, B sepertiga harta. Kalau ada susunan anggotanya hanya kakek bersama saudara-saudara saja, maka caranya adalah pilih yang menguntungkan kakek dari dua pilihan. Pertama berbagi rata atau berbagi seperti asobah bigoerihi. Dalam perhitungan laki-laki 2 kali bagian perempuan. Apabila ada kakek, ada saudara, ada saudari.
maka bagilah seperti asobah bi goirihi, laki-laki 2 kali bagian perempuan, lidzakari mislu hadil unsayain. Yang kedua, caranya kakek beri 1/3, nanti sisanya untuk saudara atau saudari. Yang mana yang dipergunakan dari 2 opsi itu yang paling menguntungkan kakek? Kalau A lebih menguntungkan, pakai cara A. Kalau B menguntungkan, pakai cara B. Berbagi menguntungkan, pakai cara berbagi. Cara B, kakek 1/3, ambil cara 1/3. Apa parameternya? Sederhana, mudah. Berbagi kalau saudara kurang dari 2. Saudara kurang dari 2, kakek lebih baik berbagi. Kalau lebih dari 2, kakek lebih untung dengan 1/3. Kalau saudaranya lebih dari 2. Kalau saudara kurang dari 2, maka berbagi. Lebih menguntungkan kakek. Kita lihat contohnya. Ini saudara kakek, ini satu saudara. Apa maksudnya berbagi? Ya dibagi 2. Berarti kakek setengah, saudara setengah. Gitu. Apabila ditambah kakek, saudara, dan saudari. Satu saudara dan satu saudari masih kurang dari 2. Kenapa? Satu saudara 2 kali bagian, satu saudari 1 bagian. Kan bagian begitu. Kalau asobah bigori berarti masih kurang dari 2. Maka ini pun kakek lebih baik berbagi. Bagaimana caranya? Seperti membagi asobah bigorihi. Laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Kalau kakek 1 saudara, kemudian 1 saudari, nanti pembagiannya kakek 2 bagian, saudara 2 bagian, saudari 1 bagian, berarti 2 tambah 2 tambah 1, 5. Jadi prakteknya nanti kakek 2/5, saudara 2/5, saudari 1/5. Ini masih lebih besar dari 1/3. Itu sebabnya kesimpulannya berbagi yang A itu lebih menguntungkan kakek dan bisa dipilih kapan? Ketika saudara kurang dari 2. Kemudian yang B, kapan kakek dapat 1/3 lebih menguntungkan? Ketika saudara lebih dari 2. Umpamanya A kakek, B 3 saudara, kakek dan 3 saudara. Dalam susunan seperti ini bukan berbagi yang lebih menguntungkan, tapi mendapat 1/3. Kakek 1/3. Berarti 3 saudara, sisanya 2/3. Dibagi 3 mudah. Berarti 2/9 masing-masing. Masing-masing saudara dapat 2/9, kakek 1/3. 1/3 itu 3/9, berarti kakek lebih untung mendapat 1/3 daripada berbagi ketika saudara lebih dari 2. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan kalau saudaranya 2 atau setara 2? Kalau saudaranya 2 saudara, itu akan sama saja. Baik berbagi ataupun kakek mendapat 1/3 itu sama saja kalau saudaranya 2. Kenapa? Bagiannya akan tetap 1/3. Berbagi 1/3 karena saudara 2. Kemudian 1/3 ya 1/3. Jadi antara 1/3 dan berbagi akan sama kalau saudaranya 2 atau setara dengan 2.
Yang dimaksud setara dengan 2 adalah kalau perempuan dengan laki-laki 2 berbanding 1. Yang dimaksud 2 umpamanya 1 saudara, 2 saudari. Nah itu namanya 2. 1 saudara, 2 saudari. Ini 2 juga. Jadi nanti ini A kakek 2 saudara. Kemudian A kakek. Dalam soal yang lain umpamanya B-nya 1 saudara, C-nya 2 saudari. Ini sama saja. Kenapa? Bagian kakek akan tetap sepertiga. Karena apa? Saudara hanya 2 atau setara dengan 2. Itu bagian yang pertama. Kakek bersama saudara tanpa ahli waris yang lain. Bagaimana cara membaginya? Cara yang paling menguntungkan kakek di antara 2 pilihan. Pilih yang menguntungkan kakek, A berbagi, kemudian B sepertiga harta. Ambil yang menguntungkan kakek. Tergantung apa? Tergantung jumlah saudara. Kalau jumlah saudara kurang dari 2, maka kakek lebih beruntung berbagi. Apabila saudara lebih dari 2, maka kakek akan lebih untung mendapat sepertiga. Kemudian apabila saudaranya 2 atau setara 2, buat kakek sama saja. Kenapa? Hasilnya buat kakek tetap sepertiga. Nah itu bagian yang pertama yang relatif lebih mudah. Nah yang kedua, ini yang kalian harus lebih serius, hati-hati. Kakek bersama saudara atau saudari dengan ahli waris lain. Di susunan warisannya ada kakek, ada saudara, dan ada ahli waris lain. Maka untuk kakek bersama saudara dengan ahli waris lain, caranya berbeda dengan yang pertama tadi. Awalnya sama, pilih yang menguntungkan kakek. Pilih yang menguntungkan kakek. Opsinya, pilihannya ada 3. A, kakek 1/6, pilihan pertama. B, berbagi sisa dengan saudara. C, menerima 1/3 dari sisa. Kakek bersama saudara, apabila ada ahli waris lain, cara menyelesaikannya adalah pilih yang lebih menguntungkan kakek dari 3 pilihan. A, kakek 1/6, berarti saudara sisanya. Kemudian saudara nanti dapat nasabah. Kedua, berbagi sisa seperti yang di atas. Kakek bersama saudara berbagi sisa seperti nasabah bigoirihi kalau ada perempuan. Berbagi. Jadi saudara dengan kakek bagiannya sama, nanti saudari setengahnya. Atau menerima 1/3 dari sisa. Nanti 2/3 sisa untuk saudara. Sekali lagi, kakek dapat 1/6, nanti saudara sisa. Kedua, berbagi sisa. Sisa dibagi saudara dengan kakek. Seperti asawah bigoerihi. Ketiga, kakek dapat 1/3 dari sisa. Berarti saudara atau saudari 2/3 dari sisa.
Mana yang digunakan, mana yang lebih menguntungkan kakek. Mana yang lebih menguntungkan kakek. Kita lihat konkretnya. Apabila kakek bersama saudara dengan ahli waris lain, opsinya ada 3. Pertama, kakek 1/6, kemudian nanti sisa untuk saudara. 2, berbagi sisa dan kakek bersaudara dengan saudara berbagi sisa seperti ansabah bigarihi, atau menerima 1/3 dari sisa, 2/3 sisa untuk saudara. Bagaimana cara yang paling praktis? Apa dicoba semuanya? Gitu barangkali pertanyaannya. Apa mesti dicoba keseluruhan dulu? Mana yang lebih menguntungkan? Itu bagus untuk penyelidikan. Tapi kan untuk pengerjaan soal yang lebih praktis lebih baik. Bagaimana caranya? Gunakan dulu cara yang pertama. Prioritas pertama adalah beri kakek 1/6. Pilihan prioritas yang pertama, beri kakek pilihan A 1/6. Kenapa? Karena kakek tidak boleh kurang dari 1/6. Kenapa? Karena kan kakek ahlul furud. Di samping bisa jadi asabah, dia ahlul furud, punya bagian tertentu. Berapa? 1/6. Maka sekurang-kurangnya kakek harus dapat 1/6. Itu sebabnya opsi yang dipergunakan awal adalah 1/6 itu. Gitu. Kemudian tindakan berikutnya apa? Lihat sisanya. Kalau sisanya kurang dari 1/6, ketika kelihatan sisa kurang dari 1/6, berarti itulah pilihan terbaik. Kita tidak usah mencoba cara B atau C. Kenapa? Dengan cara A kakek lebih untung. Apa faktanya? Sisa kurang dari 1/6. Maka sudah saja selesai. Tidak usah ada cara yang lain. Kenapa? Dengan kakek 1/6, sisa kurang dari 1/6. Berarti kakek tidak lebih kecil dari saudara. Dan dia dapat 1/6 sebagai bagian pokoknya, bagian asalnya, bagian utamanya. Kita lihat contohnya. A. Suami. B. 1 anak perempuan. C. Kakek. D. 1 saudara. Melihat soal seperti ini, gunakan cara pertama. Mana? Kakek beri 1/6, suami 1/4, karena ada paruh waris. Anak perempuan 1/2. Kakek 1/6. Langsung aja kakek 1/6. Kenapa? Kita kontrol. Suami 1/4, anak perempuan 1/2, kakek 1/6, berarti penyebutnya 12. Masalahnya suami 3 sahamnya, anak perempuan 1/2 dari 12, 6. Kakek 1/6 berarti 2. Suami 1/4 alias 3/12, anak perempuan 1/2 sama dengan 6/12, kakek 1/6 sama dengan 2/12. Berapa sisanya? 3 dengan 6, 9 tambah 2, 11. Sisanya 1/12 untuk saudara. Berarti sisa kurang dari 1/6. Cukup dengan cara seperti itu. Tidak usah ambil cara kedua atau ketiga. Kenapa? Sudah jelas kakek sudah melampaui, memenuhi persyaratan. Tidak boleh kurang dari 1/6 dan tidak boleh lebih kecil dari saudara. Itu patokan pertamanya. Kakek tidak boleh kurang dari 1/6, tidak lebih kecil dari dari saudara. Tidak boleh kurang dari 1/6, tidak boleh lebih kecil dari saudara. Ketika sudah terpenuhi syarat itu, selesai. Itu sebabnya opsi yang pertama kali digunakan yang A itu.
Baru apabila dengan cara itu ternyata sisa lebih dari 1/6 dan kemungkinan saudara bagian lebih dari kakek lebih tinggi, itu tidak boleh. Maka harus dicari cara yang lain, cara kedua atau ketiga. Kapan? Ketika dengan 1/6 ternyata sisa lebih dari 1/6 dan diperkirakan saudara lebih besar dari bagian kakek. Tidak boleh. Saya ulang, kakek tidak boleh kurang dari 1/6, tidak boleh lebih kecil dari saudara. Atau dibalik logikanya, tidak boleh saudara bagiannya lebih besar dari kakek. Apabila terjadi ada susunan seperti itu, maka jangan ambil contoh atau cara yang pertama, harus pilih yang kedua dan ketiga. Kita lihat contoh. A. Istri. B. Ibu. C. Kakek. D. Saudara. Satu saudara. Ada soal yang susunannya A. Istri, B. Ibu, C. Kakek, D. Saudara. Dalam kasus seperti ini, apabila kakek 1/6, dia akan lebih kecil dari saudara. Saudara lebih besar dari kakek. Dan itu tidak boleh. Kita faktanya buktikan. Istri 1/4, ibu 1/6, umpamanya kakek 1/6. Saudara akan lebih besar dari kakek. Penyebutnya 12. Istri 3. Sahamnya ibu 2. Kakek 2. 3 dengan 2, 5 tambah 2, 7. Berarti sisanya 5. Berarti saudara lebih besar dari kakek. Itu tidak boleh. Itu jawabnya tidak boleh pilih cara yang pertama. Cara pertama cuma digambarkan untuk menguji saja. Supaya tidak mesti dipapai semua. Diuji saja. Kalau ternyata hasilnya sisa kurang dari 1/6, udah aja langsung itu yang dipakai. Tapi andai kata seperti ini, ternyata kakek lebih kecil dari saudara. Kakek 1/6 alias 2/12, ternyata sisa 5/12. Maka cara yang pertama bukan 1/6. Mana yang tepat? Yang kedua berbagi. Kenapa? Karena saudara hanya satu. Kembali kepada yang tadi. Kalau membagi sisa saudara kurang dari 2, berbagi. Kalau berbagi sisa saudara lebih dari 2, 1/3. Oke, 1/3 dari sisa. Kalau saudara 2 saudaranya, maka sisanya akan sama. Kakek 1/3 ataupun berbagi akan sama saja. Persis seperti yang tadi. Lihat kondisinya, lihat susunannya. Ketika lebih dari 1/6 sisanya dan saudara hanya 1, dengan cerdas kita pilih bahwa yang menguntungkan berbagi. Itu akan menguntungkan kakek. Karena kakek bersama saudara, saudara kurang dari 2. Kurang dari 2, hanya 1. Dengan itu akan lebih menguntungkan kakek berbagi. Persis seperti yang tadi, ketika saudara kurang dari 2 berbagi. Saudara lebih dari 2, ambil 1/3 buat kakek, itu akan menguntungkan kakek. Nah, dalam soal yang kedua ini, sisa lebih dari 1/6, kemudian saudara hanya 1. Maka pilihan yang terbaik adalah berbagi. 12, 3, 2, berarti 5. Sisanya berapa? 7/12. Berbagi sisa, kakek dan saudara berbagi aja bagi 2 kali setengah. Berarti apa yang terjadi? Kakek 7 kali 1, 7. 12 kali 2, 24. 7/12 dibagi 2 adalah 7/24. Itu lebih menguntungkan kakek dibanding 1/6. Kenapa? Karena 1/6 hanya 6/24. Andaikan kakek 1/6,
hanya 6/24. Tapi dengan berbagi dapat 7/24. Bahkan tadi disampaikan, kalau kakek 1/6, maka saudara dapat 5/12. Dan itu tidak boleh. Kenapa? Saudara lebih besar bagiannya daripada kakek. Itu tidak boleh. Kita ulang lagi. Kakek bersama saudara dengan ada ahli waris lain. Opsi pertama, kakek mendapat 1/6, saudara dapat sisa. Itu yang mesti digunakan pertama kali di awal. Ketika ternyata sisa kurang dari 1/6, berarti itu yang terbaik. Karena target kakek 1/6 sudah dan tidak lebih kecil dari saudara. Cukup saja kakek 1/6. Tidak usah coba yang kedua dan ketiga. Kenapa? Ketiga akan merugikan kakek. Cara kedua, berbagi sisa. Kapan? Ketika 1/6 kakek ternyata sisa lebih dari 1/6, maka cari cara yang kedua atau ketiga, B atau C. Dapat diamati kalau saudara hanya satu, berbagi yang diambil. Cara B. Kalau ternyata saudara lebih dari satu, lebih dari dua, maka berbagi menerima 1/3 lebih baik. Yang C, menerima 1/3 dari sisa akan menguntungkan kakek. Kalau berbagi sisa dengan saudara, saudaranya lebih dari 2. Kita lihat contohnya. A, ibu. B, kakek. C, 2 saudara. D, 1 saudari. Ada susunan waris. A-nya ibu, B kakek, D 1 saudari. Kita bisa perkirakan kalau kakek 1/6, sisa akan lebih dari 1/6. Kenapa ibu 1/6, kakek 1/6? Maka sisanya 4/6. Maka tidak bisa digunakan cara yang ke-1. Kenapa? Karena kakek 1/6 lebih kecil dari sisa. Sisanya lebih besar. Maka pilih yang lain. Tinggal 2 pilihan. Karena dengan 1/6 kakek rugi, pilihannya 2, berbagi sisa atau kakek 1/3 dari sisa saudara sisanya. Bagaimana cara mendeteksinya? Lihat saudara. Ketika saudara cuma 1, berbagi. Yang tadi kita sampaikan, kalau saudara kurang dari 2, lebih baik berbagi. Kalau dilihat bahwa saudara lebih dari 2, maka berbagi akan merugikan kakek. Yang menguntungkan mengambil 1/3 dari sisa karena saudara lebih dari 2. Contohnya kasus ini. Silakan lihat. Ibu 1/6 karena saudara lebih dari 1. Ibu 1/6. Andaikan kakek 1/6, nanti sisa lebih dari 1/6. Dan itu tidak boleh digunakan. Tinggal pilihan yang tadi, berbagi kah atau menerima 1/3. Lihat, amati, oh saudaranya lebih dari 2. Berarti akan lebih menguntungkan mendapat 1/3 dari sisa. Maka kakek 1/3 dari sisa. Kemudian ini 2 saudara dan 1 saudari, 2/3 dari sisa. Jawaban kasarnya begitu dulu. Ibu 1/6, kakek 1/3 dari sisa. Kenapa? Karena saudara lebih dari 1. Kemudian saudara dan saudari membagi 2/3 sisa. Betulkah akan lebih menguntungkan kakek? Ya kita buktikan. Sisanya konkretkan dalam angka. Ibu 1/6, berarti sisanya 5/6. Kakek 1/3 dari 5/6. 1/3 dari sisa. Jumlah sisa 5/6. Berarti kakek 1/3 dari 5/6. 1 kali 5, 5. 3 kali 6, 18. Kakek mendapat 5/18. 1/3 dari 5/6.
Buat C dan D, 2 saudara dan 1 saudari, berapa? 2/3 dari 5/6. Ini sepertiga, ini 2/3 dari 5/6. Untuk B dan C, 2 kali 5, 10/18. 10/18 buat C dan D. Perhatikan C dan D. C dan D posisinya 2 saudara dan 1 saudari. Kita tahu saudara kali 2. 2 kali 2, 4. Saudari 1 kali 1, 1. Berarti sisa yang 2/3 dari 5/6 itu dibagi 5. 2 bagian untuk saudara, 1 bagian untuk saudari. Sisa dibagi 5 untuk 2 saudara, kemudian 1 saudari. 2 saudara dan 1 saudari adalah 5. Kenapa? Saudara 2 kali 2, 4. Saudari 1 kali 1, 1, 4 tambah 1, 5. 10/18 harus dibagi 5. Untuk saudara 2 kali, untuk saudari 1 kali bagian itu. Dibagi 5 kali 1/5. Berarti 10/90. 10/90. Untuk siapa? Untuk perempuan. Untuk perempuan. Berapa laki-lakinya, saudara? Ini 10/90. Perempuan, laki-laki 20/90. Maka ibu 1/6, kakek 5/18, 2 saudara masing-masing 20/90, kemudian saudari 10/90. Buktikan apakah ini betul-betul kakek lebih untung. Perhatikan, kakek 5/18, saudara 20/90. Coba bandingkan lebih mana pendapatan kakek dan pendapatan saudara. Kakek 5/18 itu untuk membuktikan, kemudian saudara masing-masing 20/90. Mana yang lebih besar? Lebih besar 5/18. Kenapa 5/18? Adalah 25/90. Kakek 25/90, 5/18. Saudara 20/90, saudari 10/90. Jadi untuk susunan seperti ini, kakek lebih untung dengan menerima sepertiga dari sisa. Kenapa? Karena kalau kakek 1/6 seperti pilihan pertama, dia akan lebih kecil karena sisa lebih dari 1/6. Kemudian kenapa pilih menerima sepertiga daripada berbagi? Karena saudara lebih dari 2. Hukum yang tadi ketika berbagi sisa, saudara kurang dari 2, berbagi lebih menguntungkan. Kemudian apabila berbagi sisa, saudara lebih dari 2, lebih menguntungkan dapat sepertiga dari sisa itu. Bagaimana kalau saudaranya 2? Akan sama saja antara sepertiga dan berbagi sisa, hasilnya akan sama. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Amati dengan cermat, mudah-mudahan kalian bisa lebih paham bahwa kakek bersama saudara atau saudari yang dimaksud adalah saudara-saudari seibu sebapak atau sebapak. Bukan saudara seibu atau saudari seibu. Kenapa? Saudara seibu atau saudari seibu langsung gugur dengan adanya kakek. Kalian masih ingat bahwa saudara seibu atau saudara seibu terhalang oleh aslul zakat dan far'ul waris. Itu yang harus kalian tetap ingat. Furudul muqaddarah sebagai basisnya. Kemudian hajib mahjub, kemudian asobah. Itu basis yang pernah kalian pelajari di sanawiyah, tidak boleh lupa. Kenapa? Untuk pelajaran berikutnya itu akan tetap menjadi bahan dan modal untuk memahami soal berikutnya. Ada 2 macam kakek bersama saudara tanpa ahli waris lain. Opsinya 2. Kakek berbagi dengan saudara atau kakek sepertiga dari sisa. Bagaimana yang digunakan yang lebih menguntungkan kakek? Kalau saudara kurang dari 2 berbagi. Kalau saudara lebih dari 2, kakek lebih
menguntungkan dapat sepertiga. Yang kedua, kakek bersama saudara dengan ahli waris yang lain. Opsinya jadi 3. 1, kakek dapat 1/6 karena itu bagian furudnya. Kedua, berbagi sisa. Ketiga, menerima 1/3 dari sisa. Bagaimana cara menggunakan konsep ini? Gunakan dulu kakek 1/6. Kenapa? Karena kakek tidak boleh kurang dari 1/6. Kemudian setelah kakek 1/6 ternyata sisa kurang dari 1/6, sudah selesai. Tidak usah digunakan cara yang lain. Ketika sisa lebih dari 1/6, maka bandingkan, lihat bagaimana jumlah saudara. Ketika jumlah saudara kurang dari 2, berbagi, pilihannya lebih menguntungkan. Ketika saudara lebih dari 2, maka 1/3 dari sisa akan lebih menguntungkan kakek. Demikian yang dapat kita sampaikan, dengan catatan sekali lagi disiplinlah mengikuti semua program, baik lewat tertulis ataupun lewat video ini. Semua santri hadir dan mengikuti setiap bahan ajar dengan baik. Kemudian yang tertulis di papan tulis, yang kalian baca di video, tulis di catatan kalian. Kalau belum mengerti, ulangi lagi, baca lagi, dengarkan lagi, setel lagi. Itu berulang-ulang. Itulah kelebihan dengan cara seperti ini, karena dengan demikian kalian bisa mengulang-ulang untuk mempelajarinya. Terutama dalam bagian yang kalian anggap dan rasakan agak lebih punya kesulitan lebih tinggi dibanding dengan pembahasan yang lain. Bab kakek bersama saudara memang punya faktor kesulitan agak lebih dari yang lain, tapi disebut susah tidak juga. Dengan mengamati dengan baik, insya Allah kalian akan bisa memahaminya. Semoga kita selamanya mendapat perlindungan Allah dan bisa kita ikuti semua pelajaran dengan baik. Dan kepada santri yang menyampaikan saran, saya ucapkan terima kasih lewat wali kelas atau lewat siapapun. Itu yang saya tunggu. Kepada salah seorang yang telah menyampaikan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih. Dengan itu saya tahu apa yang mesti saya ulang dan saya bahas lebih dalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.